Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan laporan proyek akhir ujian akhir semester mata kuliah pengelolaan sinyal digital. Kami mengambil judul implementasi dan analisis kompresi gambar dan audio menggunakan discrete quotient transform atau DCT. Sebelum saya lanjut dalam menjelaskan ini, perkenalkan nama saya Muhammad Raffi Ditya dan kelompok kami memiliki 6 anggota. Ada 4 anggota, yaitu ada Andrian Maulana, Elmeria Sakamula Putra, dan satu lagi Ahmad Iran Fauzi. Oke, untuk yang pertama laporan proyeknya dulu dalam bentuk YE. Abstrak, dokumen ini menyajikan implementasi dan evaluasi teknik kompresi untuk sinyal gambar dan audio menggunakan discrete quotient transform atau DCT. Latar belakang utama dari penelitian ini adalah kebutuhan untuk mengurangi ukuran data digital tanpa mengorbankan kualitas secara signifikan. Proyek ini mencakup pengembangan algoritma kompresi dan dekompresi, pembuatan antarmuka pengguna grafis GUI untuk interaksi serta analisis kuantitatif terhadap hasil rekonstruksi menggunakan metrik standar seperti mean squared error atau MSE, peak signal to noise ratio atau PSNR, dan sectoral similarity index SSIM. Hasil visualisasi dalam dominan spesial dan frekuensi juga disajikan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana DCT memadatkan energi sinyal. Analisis menunjukkan bahwa metode DCT efektif dari data dengan tetap mempertahankan kualitas perseptual yang dapat diterima. Itu untuk abstrak. Kata kunci: kompresi gambar, kompresi audio, discrete quotient transform, DCT, PCNR, SSIM, evaluasi kualitas. Oke, yang pertama pendahuluan. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi digital, jumlah dihasilkan dan ditransmisikan setiap hari meningkat secara eksponensial. Gambar dan audio digital merupakan dua bentuk media yang paling banyak dikonsumsi. Namun keduanya memerlukan ruang penyimpanan yang besar dan lebar pita atau bandwidth yang signifikan untuk transmisi. Oleh karena itu, teknik kompresi data menjadi sangat penting untuk mengatasi tantangan ini. Salah satu metode kompresi lossy dan efektif adalah discrete quotient transform atau DCT. DCT bekerja dengan cara mengubah sinyal dari domain spesial atau waktu ke domain frekuensi. Keunggulan utama DCT adalah kemampuan dalam memadatkan sebagian besar energi sinyal ke dalam sejumlah kecil koefisien frekuensi rendah. Koefisien frekuensi tinggi yang sering kali mempresentasikan detail halus yang kurang signifikan bagi persepsi manusia dapat dihilangkan atau dikuantitisasi dengan lebih kasar untuk mencapai kompresi. Tujuan dari proyek ini adalah untuk satu, mengimplementasikan algoritma kompresi dan dekompresi untuk gambar dan audio berbasis DCT. Yang kedua, menggunakan sebuah aplikasi dengan antarmuka pengguna grafis GUI untuk mempermudah proses unggah, kompresi, dan visualisasi. Tiga, menganalisis performa kompresi secara kuantitatif menggunakan metrik MSE, PCNR, dan SSIM. Empat, memvisualisasikan efek kompresi pada domain sinyal dan domain frekuensi untuk memberikan pemahaman intuitif mengenai cara kerja algoritma. Oke, untuk bab yang kedua, metode dan algoritma. Arsitektur sistem ini terdiri dari beberapa modul utama. Modul kompresi, modul evaluasi, modul utilitas untuk pemrosesan I/O, dan model GUI. Untuk yang algoritma kompresi DCT. Proses kompresi baik untuk gambar maupun audio mengikuti langkah-langkah serupa yang diimplementasikan dalam modul compression DCT compression. Untuk yang pertama, konversi gambar. 1. Transformasi DCT. Sinyal input citra grayscale 2D atau sinyal ditransformasikan dari domain spesial atau waktu ke domain frekuensi menggunakan DCT. Untuk gambar, DCT 2D diterapkan, sedangkan untuk audio digunakan DCT 1D. Nah, ini yang untuk transformasi DCT 2D untuk gambar. COF DCT image grade norm ortho. Dan yang bawahnya transfer DCT 1D ini untuk yang audio. Yang kedua, thresholding coefficient. Kompresi dicapai dengan mempertahankan sebagian kecil koefisien DCT yang memiliki energi tersebar. Sebuah ambang batas threshold ditentukan berdasarkan persentil dari nilai absolut seluruh koefisien. Koefisien dengan nilai di bawah ambang batas akan diatur menjadi 0. Parameter keep ratio mengontrol seberapa banyak koefisien yang dipertahankan. Trace and pressure. Nah, ini yang membuat batasnya parameter keep ratio mengontrol beberapa banyak koefisien dipertahankan. Dan untuk yang ketiga, ini ada rekonstruksi inverse DCT. Sinyal direkonstruksi dengan menerapkan inverse DCT, IDCT atau IDCT pada matriks koefisien yang telah dikompresi. Hasilnya kemungkinan kemudian diklip ke rentang nilai yang valid, misalnya 0,255 untuk gambar 8 bit. Nah, untuk yang kedua ini ada kompresi audio. Proses kompresi audio mirip dengan gambar, namun menggunakan DCT 1D karena audio merupakan sinyal atau dimensi. Yang pertama, transformasi DCT 1D, sinyal audio asli diubah ke domain frekuensi. Nah, ini yang seperti di awal tadi dijelaskan. Yang kedua ada thresholding coefficient. Koefisien dengan energi rendah dihapus berdasarkan keep ratio untuk mempertahankan informasi amplitude utama. Jadi ntar ini bentuk kayak dikompres itu. Yang ketiga rekonstruksi atau inverse DCT atau IDCT. Tadi sinyal audio direkonstruksikan dari koefisien yang tersisa. Dan kemudian yang keempat evaluasi kualitas audio. Kualitas yang dievaluasi menggunakan MSE. Nilai MSE yang rendah misalnya 0,000728 menunjukkan kemiripan yang tinggi antara audio asli dan hasil rekonstruksi. B. Untuk metrik evaluasi kualitas. Untuk mengukur tingkat degradasi kualitas akibat kompresi, 3 metrik utama digunakan seperti yang dimaksud dalam evaluation compare, yaitu ada yang pertama mean squared error, yang kedua ada peak signal to noise error atau PCNR, yang ketiga ada
Structural Similarity Index. Oke, saya akan jelaskan dulu yang pertama, itu untuk Mean Sequence Error (MSE), mengukur rata-rata kuadrat selisih antara sinyal asli dan sinyal rekonstruksi. Nilai MSE yang lebih rendah menunjukkan kesalahan yang lebih kecil. Oke, untuk yang kedua, Peak Signal to Noise Ratio atau PSNR merupakan rasio antara daya maksimum sinyal dengan daya noise atau kesalahan yang mempengaruhi kualitas representasinya. PSNR diukur dalam desibel, di mana nilai yang lebih tinggi berarti kualitas rekonstruksi yang lebih baik. Yang ketiga ada Structural Similarity Index atau SSIM untuk mengukur kesamaan struktural antara dua gambar yang lebih sesuai dengan persepsi visual manusia dibandingkan MSE atau PSNR. Nilai SSIM berkisar antara min 1 hingga 1, di mana 1 menunjukkan kesamaan yang sempurna. Untuk bagian berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, izin melanjutkan ke bab selanjutnya, ke bab 3, yaitu visualisasi hasil. Jadi visualisasi adalah kunci untuk memahami dampak kompresi secara kualitatif yang aplikasi ini sediakan. Aplikasi ini menyediakan dalam beberapa bentuk visualisasi yang dapat diimplementasikan dalam bentuk visualize DCT dan GUI app. Yang pertama adalah domain spasial untuk gambar. Jadi aplikasi ini menampilkan perbandingan langsung antara gambar asli dan gambar hasil rekonstruksi. Jadi dalam hal ini memungkinkan pengguna untuk melihat secara visual dan menilai kehilangan detail atau muncul artefak atau perubahan lain yang disebabkan dari proses kompresi. Kemudian ada domain frekuensi atau hasil dari koefisiensi DCT. Nah, untuk fungsinya untuk memberi pengetahuan tentang bagaimana energi itu didistribusikan. Aplikasi ini memvisualisasikan koefisiensi DCT sebelum dan sesudah kompresi. Visualisasi ini biasanya menunjukkan bahwa energi terkonsentrasi di sudut kiri atas yang menunjukkan bahwa frekuensinya rendah, dan proses kompresi untuk menghilangkan banyak koefisiensi di area lain untuk membuat frekuensinya lebih tinggi. Kemudian domain frekuensi koefisiensi DCT untuk suara. Untuk sinyal audio, perbandingan dilakukan dengan cara memplot bentuk gelombang atau waveform dari sinyal asli dan hasil sinyal rekonstruksi di satu gambar atau grafik. Ini membantu dalam mengidentifikasi perubahan amplitudo dan bentuk sinyal pada domain waktu. Kemudian hasil analisis dan diskusi. Hasil dari eksperimen yang dilakukan sesuai pada gambar di atas, yang diatur untuk mempertahankan 10% atau kit rasio sebesar 0,1 dari koefisien DCT. Hasil evaluasinya menunjukkan data sebagai berikut. Hasil dari evaluasi gambar MSI kita mendapatkan sebesar 0,000528, yang mana hampir mendekati 1, maka hasilnya semakin baik. Kemudian PSNR kita mendapat nilai sebesar 32,78 desibel. Bahwa nilai PSNR di atas 30 desibel umumnya dianggap sebagai indikasi bahwa kualitas rekonstruksi sudah cukup baik untuk sebagian besar aplikasi. Namun metrik yang lebih signifikan di sini adalah SSIM, di mana nilai SSIM sebesar 0,0910 yang sangat mendekati 1, menunjukkan bahwa struktur fundamental dari gambar berhasil mempertahankan dengan sangat baik. Meskipun 90% dari koefisiensi DCT telah dihilangkan, hal ini sejalan dengan teori bahwa DCT memisahkan informasi struktural yang penting di frekuensi rendah dari detail yang kurang penting di frekuensi tinggi. Secara kualitatif, gambar hasil rekonstruksi menunjukkan sedikit blur atau kehilangan detail jika diperhatikan dengan seksama, tapi secara keseluruhan kualitas visual masih dapat diterima atau masih baik dalam penerimaan visual jika dilihatnya. Ini membuktikan bahwa efektivitas DCT dalam kompresi lossy. Kesimpulan dan potensi pengembangan, yaitu proyek ini telah berhasil mengimplementasikan sistem kompresi gambar dan audio berbasis discrete Gaussian transform atau DCT, serta melakukan evaluasi terhadap kualitas gambar yang direkonstruksi. Dari keseluruhan proses dapat ditarik beberapa kesimpulan. Yang pertama yaitu efektivitas kompresi DCT. Metode kompresi berbasis DCT terbukti efektif untuk mengurangi ukuran data gambar sambil mempertahankan kualitas visual yang baik. Visualisasi koefisiensi DCT menginformasi bahwa sebagian besar energi dapat terkonsentrasi pada koefisiensi frekuensi rendah, sehingga penghapusan koefisiensi minor tidak merusak persepsi visual secara signifikan. Evaluasi kualitas hasil rekonstruksi berdasarkan yang kedua, evaluasi kualitas hasil rekonstruksi berdasarkan hasil eksperimen MS yang didapat, yaitu nilai MSI sebesar 0,00528 dan PSNR 32,783 desibel dan SSIM sebesar 0,910, dapat disimpulkan bahwa meskipun kompresi bersifat lossy, kualitas gambar hasil rekonstruksi tetap tinggi. Nilai SSIM yang mendekati 1 menunjukkan bahwa struktur visual gambar masih terjaga dengan sangat baik. Yang ketiga, visualisasi dan interpretasi. Visualisasi DCT untuk setiap channel RGB membantu dalam memahami distribusi energi frekuensi gambar. Sementara grafik metrik
Evaluasi memberi ringkasan kuantitatif yang jelas mengenai performa kompresi. Kemudian potensi pembangunan. Meskipun fungsionalitas dasar telah tercapai, ada beberapa area untuk pengembangan di masa depan. Yang pertama yaitu pengujian kompresi audio. Saat ini model kompresi audio telah diimplementasikan, namun belum diuji secara menyeluruh. Tahap selanjutnya adalah melakukan evaluasi kuantitatif dan kualitatif untuk kompresi audio. Kedua, kompresi berbasis blok. Implementasi saat ini menerapkan DCT pada seluruh gambar. Teknik standar seperti JPEG menerapkan DCT pada blok-blok kecil, misalnya 8x8 pixel, yang dapat meningkatkan efisiensi komputasi dan adaptasi lokal. Yang ketiga, kuantisasi adaptif. Alih-alih melakukan thresholding sederhana menggunakan tabel kuantisasi seperti pada standar JPEG, dapat memberikan kontrol yang lebih baik atas tingkat kompresi untuk frekuensi yang berbeda. Yang keempat yaitu pengembangan GUI atau interface dapat ditingkatkan dengan menambahkan slider untuk mengatur chip rasio secara dinamis dan menampilkan hasil evaluasi secara real time. Oke, jadi secara umum proyek ini telah membangun fondasi yang kuat dan dapat diperluas untuk eksplorasi lebih lanjut dalam pengembangan pemrosesan sinyal dan kompresi data pada gambar dan juga audio. Oke, sekian dari saya. Oke, saya lanjutkan. Untuk selanjutnya adalah untuk demo aplikasinya. Ini terdapat beberapa folder dan file yang disusun sesuai dengan strukturnya. Pertama itu ada DCT compression untuk mengkompresi, dan compare ini untuk mengevaluasi GUI ini untuk file yang untuk penampilan interaktif GUI-nya, dan ini visualisasi untuk menampilkan visualisasi hasil evaluasi dari compare. Dan ini file main untuk menjalankan aplikasinya, dan contoh implementasinya seperti ini. Ini akan muncul GUI yang ada 4 fitur, yaitu pertama ada upload image. Nah, sini kita akan contoh mengupload image. Ini ada langsung muncul image original yang kita masukkan tadi. Lalu ini hasil rekonstruksi image di sisinya. Nah, jadi gambar berhasil diunggah dan diresolusi. Lalu kita compare result nanti untuk melihat evaluasi hasil kompresi tadi. Lalu selanjutnya ada upload audio. Kita inputkan, masukkan. Sudah, audio berhasil diunggah. Itu contoh suaranya yang kita masukkan tadi. Lalu kita compare untuk melihat hasilnya. Nah, untuk hasil compare gambar tuh seperti yang dijelaskan, MSI itu dengan hasil 0,000528 dan PSNR 32,728 dB, dan SSMI itu tadi 0,910 yang mendekati 1. Lalu kedua, ini tadi hasilnya seperti tadi yang saya jelaskan. Lalu kedua tadi langsung compare evaluasi audio DCT. Nah, kita lihat sini untuk yang warna biru nih frekuensi original audio yang asli. Lalu untuk gambar frekuensi yang kedua itu rekonstruktor audio, untuk audio yang telah hasil kompresi, yang telah dikompresi dengan MSI sama tadi dengan itu 0,078. Beda kalau tadi kan 528, sekarang 728 yang untuk audio. Dalam waktu time-nya 10 dan amplitudenya dari minus 0,1, 1,0 dan sampai positif 1. Lalu tadi hasil evaluasi audio. Lalu kita lihat visualisasi di CT-nya, hasil dari visualisasinya. Ini untuk perbandingan gambar. Ini grafik yang dikirim untuk gambar original di CT-nya seperti ini, dan yang dikompresi hasilnya seperti ini. Dia agak gelap, lalu agak terang di bagian kiri atas. Sini kita menunjukkan perbedaannya setelah dikompresi dari yang asli ke yang hasil kompresinya. Lalu ini ada evaluasi hasil gambar dengan grafik bar ya, misalnya tadi 0,528 ini, dan seperti ini. Lalu jika sudah, kita close GUI-nya tadi ini, kembalikan hasil kompresi audionya. Nah, langsung di sini akan muncul catatan hasilnya ya, seperti tadi yang saya jelaskan. Untuk evaluasinya tadi seperti ini sesuai, dan ini juga ini MSI kualitas audionya tadi sekitar MSI-nya 0,0072 sekian. Nah, terus jadi kan tujuan dari kompresi ini adalah kita mengkompresi atau mengecilkan ukuran file.
Nah, dengan mengecilkan ukuran file, kita tidak membuang bagian-bagian yang bisa menghilangkan atau agar tidak, walaupun dikompresi, gambar dan audio itu tetap jelas dan tidak membuang bagian-bagian yang penting. Nah, contoh ini perbandingan ukuran filenya. Untuk gambar asli itu ukuran filenya 41,21 KB. Lalu gambar hasil kompresinya itu 5,67 KB. Nah, jadi rasio perbandingannya ini turun ya, yang dimana awalnya 41 KB menjadi setelah dikompresi menjadi 5. Ini berarti berhasil gambarnya setelah dikompresi agar ukurannya menjadi tidak gede gitu. Nah, ini untuk rasio kompresi ini untuk perbandingan ukuran file audionya pertama ukurannya 354 KB gitu. Lalu setelah dikompresi audionya menjadi 82 KB. Nah, dengan ini bahwasannya rasionya tuh turun ya, 25%, yang awalnya 354 menjadi 89. Nah, ini menunjukkan juga bahwasannya kompresi di audio ini berhasil ya. Berhasil dikompresi, yang dimana audionya masih kedengaran jelas, masih bagus dengan file ukuran yang lebih kecil gitu, jadi tidak memakan banyak memori. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan untuk proyek kompresi dengan menggunakan DGT pada mata kuliah pengolahan sinyal digital ini. Jika ada salah, mohon maaf. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah, guys.